Yang mulia para wakil talkin yang hadir pada malam hari ini ada Bapak Kiai Haji Anang Asyari dari Surabaya, Bapak Kiai Haji Hasan Bakti dari Makassar, Bapak Kiai Haji Imam Sutiono dari Purbalingga, Bapak Kiai Haji Mahya Al Bukri dari Jeddah, Arab Saudi, dan juga hadir pada malam hari ini Bapak Kiai Haji Nurul Yakin dari Rangkas Bitung, juga hadir Profesor Kiai Haji Raden Edi Sunaryo dan teristimewa pada malam hari ini yang senantiasa istiqomah membukakan pintu raudhahnya buat kita semua, yakni Profesor Kiai Haji Hedi Sri Ahimsa Putra dari Yogyakarta. Semoga apa yang menjadi hajat kita semua khususnya Pak Prof dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala apapun hajatnya. Amin Amin, ya amin, amin, rabbal amin. alamin. Amin, Bunda amin. Haya, Bro Priyatno, Mas David, Bunda Dr. Sari, serta keluarga besar yang telah memfasilitasi kita dalam menakib online internasional ini, para tugas menakib yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik, para ikhwan wal akhwat di mana saja berada di seluruh belahan dunia hadir bersama kita 80 titik dari macam-macam ya, dari berbagai negara. Alhamdulillah, Alhamdulillah. alhamdulillahilladzi fadolan ala katsir min ibadil mu'minin. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah, hari ini ya, hari ini dikirimkan Alkitab. Kitab itu ada yang disebut dengan kitab, ada yang disebut dengan suhuf, gitu ya, lembaran-lembaran. Sama itu kitab juga. Nah, kita menyebutnya atau saya menyebutnya kitab maklumat pengesahabah. Maklumat itu kitab gitu. Makanya eh, kadang-kadang kita selaku ikhwan wal akhwat, murid-murid pengesahabah semestinya nggak luput dari maklumat-maklumat pengesahabah. Jangan sampai kita nggak tahu, belum baca ya. Misalkan di grup ini, wah Pak Kiai, maklumat yang mana ya? Nah, itu jangan sampai begitu. Jadi harus dibaca, harus diperhatikan setiap maklumat dari pengusaha Abah. Nah, maklumat pengusaha Abah mencermati ya apa yang terkandung di dalamnya khusus kepada umat Islam, ya. Khusus kepada umat Islam. Yang bunyinya antara lain ya lebih fokus kepada menyeru kepada umat Islam, ya, menyeru kepada umat Islam di Indonesia khususnya yang mengaku umat Islam. Kalau ditanya agamanya apa, Islam, meskipun tidak pernah sholat, harus kita akui masih banyak di Indonesia seperti itu ya. Islam tapi tidak pernah melaksanakan sholat, bahkan ya nauzubillah min jalik, semoga diberikan hidayah, seumur hidup belum pernah melaksanakan sholat Jumat, tapi Islam. Itu namanya Islamnya Islam KTP. Jadi bukan bukan suatu yang mengada-ada, tapi memang ada Islam KTP. Nah, pengusaha menyeru kepada umat yang mengaku dirinya Islam untuk bersengaja dengan niat, menyengajakan dengan niat masuk Islam melalui pintu ke-38, yakni PPKN, pesantren, penghulu pesantren Ketahanan Nasional 3, yaitu Aba Aos, dengan cara talqin. Masuk Islam dengan niat, dengan cara talqin kepada pintu ke-38. Sudah dibukakan, sudah dikundang, diseru untuk bersengaja dengan niat. Karena kalau kita sadari, kalau kita mau mengakui bahwa kita ini sebenarnya Islam sejak lahir, gitu ya. Tapi apakah kita pernah menyengaja untuk masuk Islam sehingga kita dengan niat menjalankan segala konsekuensi beragama Islam? Nah, itu mari kita tanya kepada diri kita masing-masing, umat Islam khususnya di Indonesia yang mengaku dirinya Islam.
Jadi harus disampaikan. Nah, itu pengesabah menyampaikan. Nah, hadirin, ikhwan wal rahimakumullah, saya jadi teringat ya bahwa di dalam Al-Quran ada dua sikap umat manusia dalam menyikapi seruan utusan-utusannya. Yakni yang pertama menolak, diseru oleh utusan-utusan Allah menolak. Yang kedua itu menerima. Jadi ada dua sikap manusia terhadap seruan-seruan daripada utusannya. Satu menolak, dua menerima. Nah, kita lihat yang menolak di antaranya. Yang menolak kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-A'raf ayat 104 tentang seruan Musa alaihissalam kepada Fir'aun dan Bani Israel. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Musa ya Fir'aun inni rasulun mir rabbil alamin. Nabi Musa menyeru, diperintah oleh Allah untuk menyeru Fir'aun, penguasa pada waktu itu ya. Musa berkata, wahai Fir'aun, sungguh aku adalah seorang utusan dari Tuhan seluruh alam. Hakikun ala alla aqula ala Allahi illal haqqa. Qad ji'tukum bibayyinatin mir rabbikum fa'arsil ma'iya bani Israel. Kata Nabi Musa, aku wajib mengatakan yang sebenarnya tentang Allah. Sungguh aku datang kepadamu dengan membawa bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka lepaskanlah Bani Israel pergi bersamaku. Quran surat Al-A'raf ayat 104 sampai 105. Ya. Seruan ini maksudnya para mufasir menyebut kenapa kok beda seruannya Nabi Musa itu untuk melepaskan Bani Israel. Nah, karena seruan dimasukkan bukan hanya kepada Firaun saja, tapi juga kepada Bani Israel yang menyembah kepada Allah saja. Karena kalau Firaun sudah jelas, Firaun itu sudah menuhankan dirinya. Diajak pun pasti nggak mau. Tapi harapannya adalah Bani Israel. Tapi apa yang terjadi, ikhwan wal rahimakumullah, dengan seruan itu? Firaun bukannya tunduk, tapi menolak dan malah menantang Nabi Musa. Mana buktinya? Lalu Nabi Musa melemparkan tongkatnya, yang kita tahu bersama, yang menjadi ular besar, yang melahap ular-ular yang kecil. Kemudian Nabi Musa mengeluarkan tangannya, tiba-tiba tangannya beliau menjadi putih bercahaya. Apakah Firaun kemudian patuh? Tidak. Malah makin menjadi-jadi. Dia malah ingin menyaingi Tuhannya Musa. Sikap Firaun yang menolak seruan utusannya. Wa qala Fir'aun ya ayyuhal mala'u ma alimtu lakum min ilahin ghairi fa'aukid li ya Haman ala tini faj'al li sorhal la'alli attali'u ila ilahi Musa wa inni la'azzunuhu minal kadhibin. Firaun malah menyeru kepada para pembesarnya. Perhatikan, wahai para pembesar kaumku. Faqala Firaun ya ayyuhal mala'u. Wahai para pembesar kaumku, aku tidak mengetahui ada Tuhan bagimu selain aku. Firaun. Maka bakarlah tanah liat untukku, wahai Haman, untuk membuat batu bata, kemudian membuatkanlah bangunan yang tinggi untukku, agar aku dapat melihat Tuhannya Musa. Dan aku yakin bahwa dia termasuk pendusta. Itu kata Nabi. Didustakan oleh Firaun Nabi Musa, disuruh oleh Nabi Musa, didustakan. Malah dia ingin menyaingi, karena Tuhannya Musa maha tinggi, dia mau bikin menara, ya. Nanti dia akan ngibulin, bikin drama seolah-olah memanah Tuhan Musa dengan berlumuran darah. Sudah kutembak, sudah kupanah. Tuh yang dibantu oleh pembantu-pembantu yang namanya Haman. Quran surat Al-Qasas ayat 38. Itulah Fir'aun, contoh yang menolak seruan Nabi Musa. Dan juga kaum Nabi Nuh, ya, yang menolak seruan Nabi Nuh untuk menyembah hanya kepada Allah. Demikian pula seruan Nabi Hud kepada kaum Ad, seruan Nabi Soleh kepada kaum Thamud.
Sembahlah Allah, jangan kalian sakiti unta betina itu. Juga seruan Nabi Shu'aib kepada penduduk Madian. Sembahlah hanya kepada Allah dan jangan kalian kurangi takaran timbangan. Demikianlah para ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Begitulah para utusannya memberi peringatan. Para utusannya memberi peringatan meskipun untuk hal-hal yang kecil. Bicara untalah, bicara takaran timbangan lah. Maka wajar kalau pengusaha Abah mengingatkan kepada kita semua tentang bagaimana kita berbangsa dan bernegara. Tentang Pancasila. Bahkan pentingnya kita mengamalkan Pancasila. Sila ketuhanan yang Maha Esa yang pertama. Persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, permusyawaratan, perwakilan. Itu nilai-nilai itu sudah luntur. Guru kita mengingatkan, bahkan para nabi ya yang dahulu mengingatkan tentang unta, jangan sakiti, takaran timbangan jangan kurangi. Nah, zaman sekarang ya pengusaha Abah warasatul anbiya meneruskan perjuangan-perjuangan para nabi, mengingatkan kita khusus bagi umat Islam bangsa Indonesia saja. Diingatkan kita. Hadirin ikhwan wal rahimakumullah. Yang kedua, itu contoh yang menolak. Yang kedua, yakni sikap manusia yang menerima seruan utusannya. Nah, seperti dikisahkan ya, dalam kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis. Ya. Ketika Nabi memeriksa pasukannya, jadi Nabi Sulaiman itu tanda syukurnya kepada Allah dalam bukunya Kiai Rusdi ini ya, yang ini ya, Kiai Rusdi ini saya baca itu ketika Nabi Sulaiman bersyukur atas nikmat Allah, kemudian dia dari Masjidil Aqsa dari Palestina mengajak pasukannya ribuan pengikutnya untuk melaksanakan haji. Jadi setiap tempat berhenti berkemah gitu ya. Sampai setelah melaksanakan haji, beliau ingin ke Yaman. Nah, di perjalanan beliau berhenti melihat satu tempat yang indah, berhenti. Dan biasanya kalau berhenti di satu daerah itu mencari sumber air. Nah, mencari sumber air. Yang biasanya diandalkan untuk mencari sumber air itu burung hudhud. Ketika itu dipanggil burung, mana burung hudhud? Burung hudhud nggak datang-datang. Awas ya. Kalau dia datang tidak membawa alasan yang tepat, aku akan hukum dia. Lalu datang burung hudhud dengan membawa kabar gembira, wahai Nabi Allah, aku bukannya kemana-mana, aku terlambat. Pergi ke negeri Sabah, dengan ke negeri Yaman. Di situ ada satu penguasa yang menyembah, bukan menyembah kepada Allah. Lalu Nabi Sulaiman mengutus Hudhud, kalau memang benar kirim suratku ini kepada Ratu Bilqis. Lalu kamu pergi amati. Ya. Dalam tafsir Bung Hud minggir bersembunyi mengamati apa tindakan. Jadi dalam pendapat yang sahih ya, burung hudhud masuk ke kamarnya Ratu Bilqis yang sedang beristirahat di dalam kamarnya, kuncinya dikunci, kuncinya ditaruh di bawah bantal, burung hudhud melemparkan surat itu dibaca oleh Ratu Bilqis. Suratnya dari Nabi Sulaiman. Nah, itu sikap orang yang menerima seruan utusannya ya. Nah, ketika itu burung hudhud ini namanya itu apa? Yakfir, bisa melihat sumber air di tanah seperti melihat air di balik kaca. Ketika dia menemukan sumber air, lalu mengatakan di sini ada air. Jin diperintahkan oleh Nabi Sulaiman untuk menggali air. Ketika Ibnu Abbas berkata, ini yang menarik ya, dalam buku itu saya baca. Ketika Ibnu Abbas berkata bahwa hudhud bisa melihat ke dalam air di tanah, ya, kedalaman air di tanah, Nabi bin Azraq bertanya, agak-agak kritis ya, mungkin juga maksudnya tidak untuk mendustakan. Bagaimana mungkin burung hudhud bisa melihat air di tanah sedang ia tidak melihat perangkap yang menjeratnya? Gitu. Nah, kalau bukan ahli, Bapak dan Ibu, itu sudah nggak bisa jawab tuh ya.
Kok burung hudhud bisa melihat air di dalam tanah seperti melihat air di belakang kaca? Mana mungkin, sedangkan dia sendiri tidak bisa melihat perangkap yang akan menjeratnya. Nah, lalu Ibnu Abbas menjawab, jika takdir Allah telah datang, maka buta penglihatannya. Nah, Al-Qurtubi berkata nih, mengomentari jawaban dari Ibnu Abbas ini, ya, tidak akan mampu menjawab ini kecuali orang yang telah paham terhadap Al-Quran. Masya Allah. Inilah yang disebut dengan ilmu laduni kalau di dalam tasawuf, ya. Nah, ketika itu ya burung hudud terbang ke negeri Sabak, terus menjatuhkan surat. Kemudian setelah mendengar cerita hudud, Nabi mengutus dia untuk mengirim surat. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, mengabadikannya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, qalat ya ayyuhal malau inni ulqiya ilayya kitabun karim. Jadi setelah Ratu Bilqis menerima surat dari Nabi Sulaiman, apa tindakan Ratu Bilqis? Bukan seperti Firaun, ya, tapi dia langsung mengumpulkan wahai para pembesarku. Kalau Firaun tadi mengumpulkan para pembesarnya, aku tidak akan ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan ya selain aku bagi kalian. Kata Nabi, kata Firaun ya kepada pembesarnya. Tapi Ratu Bilqis mengatakan, wahai pembesarku, sesungguhnya telah disampaikan kepadaku sebuah kitab, ya, sebuah surat yang mulia. Qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim. Telah datang surat kepadaku yang mulia gitu. Yang agung gitu, kata Ratu Bilqis. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kata beliau, sesungguhnya surat itu dari Sulaiman yang isinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Janganlah engkau berlaku sombong. Isi surat itu, isi surat Nabi Sulaiman kepada Ratu Bilqis, seorang penguasa raja, ya, yang singgasananya luar biasa. Yang satu kedipan mata itu sebelum mata Tuanku berkedip, singgasana itu sudah pindah ke istananya Nabi Sulaiman. Kata Nabi Sulaiman dalam isi surat itu, janganlah engkau berlaku sombong terhadap Nabi Sulaiman, dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Quran surah Al-Naml ayat 29-31. Itulah utusan-utusan Allah yang harus mengatakan apa yang memang harus dikatakan, yang harus mengatakan, mengabarkan apa yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwan wal rahimakumullah, inilah sikap yang kedua, sikap manusia yang menerima seruan utusannya. Semoga umat Islam menerima seruan pengersah Abah yang telah membuka dirinya menjadi pintu masuk Islam secara kafah, yang sudah diperintahkan Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 38, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, secara kafah, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh ia musuh yang nyata bagimu. Quran surah Al-Baqarah ayat 208. Yang diperintahkan oleh Allah untuk masuk Islam kafah hanyalah kepada orang-orang beriman. Kata pengesah Abah dalam kitabnya, dan di dalam Al-Quran juga disebutkan, kalau untuk orang-orang kafir, ya ayyuhal kafirun lakum dinukum waliyadin. Terserah agamamu, agamaku, agamaku, suka-suka. Ya. Terserah dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Mau masuk agama apa, mau berkeyakinan seperti apa. Lakum dinukum waliyadin. Kalau nggak mau masuk Islam kafah, silahkan pilih, kata pengesah Abah, agama apa saja yang ada di Indonesia. Mereka juga masing-masing telah menunggu, ya. Pintu-pintu mereka juga sudah menunggu gitu. Menunggu umatnya untuk masuk ke agama mereka. Sudah dijemput malah, ya. Sudah dijemput. Jadi itu untuk umat Islam yang mengaku diri Islam, yang masih Islam KTP,
yang mau masuk Islam secara keseluruhan dengan niat, ya, pengusaha menyediakan diri, ya, membuka diri untuk itu. Kalau nggak mau silahkan, karena negara kita negara ketuhanan yang Maha Esa. Nah, talqin itu menyengaja dengan niat masuk Islam secara kafah, dengan mengerjakan segala perintahnya dengan sempurna, baik lahir maupun batin. Ibadahnya ibadah raga, ibadah nyawa, ibadah rasa, iman, Islam, ihsan. Inilah yang disebut dengan Islam yang sempurna. Tidak akan sempurna ibadah-ibadah itu kecuali dengan niat. Innamal a'malu bin niat, dalam umat pengersa Abah. Sesungguhnya amal itu tergantung dari niatnya. Kita niatkan dengan sungguh-sungguh menyengaja untuk masuk Islam. Dengan begitu kita niat masuk Islam dan berniat untuk mengerjakan segala apa yang diperintahkan olehnya di dalam aturan agama Islam. Apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangan. Pengersa Abah beserta 313. Wallahu alam, pengersa Abah beserta 313. Tapi wakil talqin itu lebih, sekarang itu 313. Tapi pengusaha Abah selalu menyebut pengusaha Abah telah mengangkat wakil talqin, ya, petani pohon tinggi Pak, sebanyak 313. 313 bala tentaranya hanyalah menyampaikan. Pengusaha Abah beserta 313 bala tentaranya hanyalah menyampaikan, menyeru kepada umat dengan tegas, dengan jelas, dan apa adanya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yasin, "Wa ma 'alaina illal balagul mubin." Dan kewajiban kami hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas. Quran surat Yasin ayat 17. Semoga Allah berkahi segalanya semuanya selamanya dengan berkah karomah guru agung kita Dr. Syekh Muhammad Abdul Ghawsifullah Masrur Qaddasallahu sirah, Mursyid Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Ma'has Surya Sinarasa PPKN. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Demikian, terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.